Halo teman-teman semua para investor dan holder kripto dimanapun kalian berada, kembali lagi ya di channel Kriptonesia. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ya, saya pengen disclaimer dulu di awal. Investasi di dunia kripto memiliki risiko yang sangat tinggi, jadi buat kalian semua yang pengen invest di kripto, jangan lupa pakai uang yang dingin atau uang yang santai. Jangan sampai kalian tidak bijak untuk berinvestasi di dunia kripto. Dan jangan lupa untuk riset yang dalam dan cari terus informasi yang valid sehingga kalian bisa bijak untuk menggunakan uang kalian untuk berinvestasi di cryptocurrency. Oke, sebelum kita masuk ke beritanya, di sini saya mau update dulu keadaan market atau keadaan pasar hari ini. Di sini kita ngelihat Bitcoin ya, Bitcoin di selama 24 jam terakhir ini atau dari kemarin sampai sekarang ini ada koreksi di 1,6% dan juga di sini ada Ethereum yang koreksi di 3,38%. Dan juga di sini kita ngelihat Solana ada koreksi juga cukup dalam ya di 6,07% dan XRP di 2,56%. Tapi kalau kita melihat kondisi pasar dalam satu pekan terakhir ini keadaannya cukup bagus ya, karena Bitcoin naik di angka 5,22% dan kemudian Ethereum di 1,75% dan kemudian Solana di 6% lebih dan juga Cardano di 4,26%. Di sini XRP yang kayaknya kurang bagus ya, dia ada koreksi di 3,7% di dalam satu pekan terakhir ini. Dan kalau kita lihat Bitcoin walaupun di tanggal 31 kemarin dia sempat naik ya, di ATH-nya di kemarin itu 43.400 di tanggal 31 kemarin dan kemudian masuk di awal bulan Februari ini dia turun menjadi 42.000 ya. Dan kita ngeliat ini cukup fluktuatif ya di hariannya selama satu minggu terakhir ini. Tapi secara tren Bitcoin naik terus walaupun kita tahu di awal bulan kemarin sampai pertengahan lemes banget ya. Bitcoin sempat jatuh banget di angka 39.000 bahkan sampai di 38.000 di 2 minggu kemarin. Tapi sekarang kayaknya sudah recover lagi, dia bermain di sekitaran 40.000 ke atas lagi. Oke teman-teman, itu beberapa koin yang saya review sedikit untuk pergerakan pasarnya di minggu terakhir ini atau di pekan terakhir ini. Dan sekaligus itu jadi pembuka ya, kenapa saya bahas tentang Ethereum, tentang XRP dan Solana mungkin. Karena di tahun 2024 ini memang tahunnya altcoin ya, atau di sini altcoin season untuk tahun 2024. Jadi buat kalian semua yang pengen investasi, tidak ada salahnya untuk mengecek juga pergerakan altcoin. Dan mungkin di tahun 2024 ini ada pergeseran karena altcoin menjadi incaran atau altcoin ini menjadi lirikan dari para investor-investor besar juga. Karena di 2024 ini bakal banyak banget event-event yang akan terjadi ya. Contohnya salah satu yang paling besar dan yang paling dekat adalah halving Bitcoin di bulan April nanti. Dan tidak ada salahnya juga untuk teman-teman semua sedikit menggali tentang altcoin. Oke, di sini ada satu berita mungkin yang saya pengen bahas sedikit tentang altcoin. Di sini ada berita dari YouToday ya. Di sini beritanya tentang 3 altcoin yaitu Arbitrum, Ethereum, dan Solana. Di sini beritanya membahas tentang solusi layer 2 terkemuka dalam ekosistem Ethereum, yaitu Arbitrum baru-baru ini mengalami kenaikan yang signifikan. Namun hal ini terhenti yang menunjukkan potensi pembalikan dalam lintasan harganya. Pergerakan harga Arbitrum bersifat bullish, sebagaimana dibuktikan dengan kenaikannya melewati moving average yang berfungsi sebagai level support dinamis selama tren naiknya. Namun harga mengalami resistensi yang cukup besar sehingga menghentikan rally-nya. Oke, kilasan grafik yang kita lihat sekarang ini memang menunjukkan pergerakan Arbitrum ya untuk mempertahankan momentum kenaikannya dengan token yang menghadapi level resistance kritis di sekitar $2. Tapi setelah dia gagal untuk tembus di ambang batas itu di $2 itu, dan Arbitrum ini koreksi harganya ke $1,8. Dan level support yang harus diperhatikan ditempatkan secara strategis di $1,68 dan $1,47. Yang dimana level support ini bisa memberikan jaring pengaman untuk harga kalau misalnya tekanannya terus ke bawah berlanjut. Harga juga mungkin menemukan basis yang lebih kuat di $1,32. Dan level ini bisa menjadi base yang bagus kalau trader memang pengen balik lagi ke market ya. Tapi sebaliknya, bouncing dari support ini dapat menandakan potensi pertumbuhan dengan pengujian ulang level resistensi $2 dan kemungkinan penembusan. Nah, jadi resistensi yang paling beratnya adalah di $2 teman-teman ya. Ketika dia bisa melewati ambang batas itu, kemungkinan besar itu akan menjadi support untuk dia naik terus. Dan kemudian di sini ada Ethereum. Ethereum menunjukkan beberapa agresi. Ketika pasar mata uang kripto terus mengalami pasang surut yang dinamis, Ethereum memberikan pengingat penting akan ketahanan dan potensi pertumbuhannya. Mata uang kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar baru-baru ini mengalami pembalikan harga, menunjukkan potensi pergeseran sentimen dan posisi pasar.
Analisis harga Ethereum menunjukkan tingkat aktivitas yang signifikan sehingga titik harga $2.400 menunjukkan bahwa ini adalah level resistensi utama. Oke, jadi level resistensi utamanya di $2.400 teman-teman ya. Setelah periode pergerakan naik, aksi harga Ethereum menunjukkan penghentian dan potensi retracement dari level ini. Pergerakan ini bisa menjadi indikasi pasar mulai pulih setelah periode akumulasi. Oke, jadi setelah akumulasi dan ketemu di level resisten 2400, kemudian ini nanti diprediksi pergerakannya bakalan bagus lagi ke depannya. Oke, jadi setelah resistance di $2.400 ya, kemudian turun sekarang menjadi $2.200-an dolar. Ini bisa jadi bakalan jadi pergerakan yang bisa memulihkan pasar juga ya, pasar Ethereum tentunya. Kalau memang harga ini bisa menunjukkan retracement ya di level yang sekarang ini di 2200-an ini. Terus kalau kita ngelihat meskipun pergerakan Ethereum meningkat, hal ini tidak mencerminkan kinerja beberapa perusahaan sejamannya seperti Solana atau bahkan Bitcoin. Meskipun mata uang kripto ini mengalami pertumbuhan yang lebih kuat, perkembangan Ethereum tampak lebih terukur, mungkin karena penetrasi pasarnya yang sudah besar dan kematangan ekosistemnya. Saya setuju ya dengan pernyataan ini, perkembangan Ethereum memang kelihatannya lebih terukur dan dia lebih berpotensi di tahun 2024 ini. Karena apa? Karena memang pasarnya memang sudah besar dan kemudian ekosistemnya itu memang kuat banget. Kemudian level support Ethereum ini berada di kisaran $2.197 dan $2.033. Ini sangat penting jika Ethereum ingin mempertahankan penurunan harganya yang lebih lanjut. Dan di sini penting banget ya teman-teman, kayaknya memang harus kita catat juga di sini di garis bawahi level supportnya adalah ya sedikit lagi ini sudah sampai di 2197 karena sekarang sudah di 2200-an. Level-level ini dapat menjadi batu loncatan untuk pemulihan harga jika kondisi pasar tetap mendukung. Dan ini akan menjadi sebaliknya ya, pergerakan akan terus menurun kalau misalnya level resisten di $2.400 itu terbukti menjadi penghalang yang sulit untuk diatasi. Untuk prospek teknis saat ini menunjukkan Ethereum mungkin memang rally untuk menguji level resistance di $2.400 lagi. Namun, investor harus bersiap menghadapi kemungkinan retracement setelah pengujian ini. Interaksi antara level support dan resistance akan sangat penting dalam menunjukkan lintasan harga Ethereum dalam jangka pendek. Oke teman-teman, jadi teman-teman harus merhatiin ya, seperti tadi di analisanya, level support yang paling penting itu di angka $2.197 dan di $2.023. Kemudian level resistance-nya itu yang paling penting di $2.400. Jadi kalau misalnya di $2.197 tadi bisa support, kemungkinan besar dia akan pulih terus dan bergerak terus naik ya. Dan kemudian ketika Ethereum bisa melewati $2.400 itu dan tidak menjadi resistance yang besar ya maksudnya, itu pasti akan bergerak naik terus dan pertumbuhannya diprediksi bakalan bagus di tahun 2024 ini. Oke, kita akan lanjut ke Solana ya. Di sini Solana baru-baru ini mencapai puncaknya karena antusiasme terhadap industri DeFi dan koin meme yang pernah meningkatkan nilainya mulai menurun. Pendinginan pasar NFT ini berkontribusi pada perlambatan momentum harga Solana, sebagaimana dibuktikan oleh grafik harga terbaru. Analisis cermat terhadap grafik harga Solana menunjukkan pembalikan dari lintasan ke atas dengan aset menghadapi resistance di sekitar $101. Level resistance telah terbukti menjadi penghalang yang tangguh, dengan Solana berjuang untuk mempertahankan momentum bullish yang diperolehnya di masa lalu. Level support untuk Solana diamati di sekitar $94 dan $76. Level-level ini mungkin memberikan kelonggaran terhadap harga aset jika tekanan ke bawah terus berlanjut. Jika Solana turun ke level support ini dan bertahan, ini bisa menandakan potensi pemulihan dan upaya lain untuk menembus resistance saat ini. Oke teman-teman, jadi di sini di analisanya level support yang paling penting itu ada di $94 dan $76 ya. Kalau misalnya ini bisa diatasi, kalau misalnya ini tidak berlanjut turun terus, maka di sini potensi harganya akan recover, bahkan mungkin akan menembus resistance-nya teman-teman. Meskipun di sini mengalami pelambatan baru-baru ini, Solana memang menunjukkan performa yang mengesankan. Ekosistemnya terus berkembang dan meskipun masa depan mungkin tidak secerah dulu, kemungkinan untuk bangkit kembali masih ada. Sifat siklus pasar dan potensi inovasi dalam platform Solana dapat memberikan katalis yang diperlukan untuk periode pertumbuhan berikutnya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu tadi ya, kita ngelihat beberapa analisa dasar untuk 3 altcoin ini, Arbitrum, Ethereum, dan Solana, di mana Arbitrum ini memiliki level support penting di angka 1,68 dan $1,47. Kalau misalnya dia bisa mempertahankan support di situ ya, maksudnya tidak sampai turun lagi, dan kemudian dia akan pulih lagi. Dan kalau misalnya dia bisa melewati di $2, kemungkinan besar pertumbuhannya bakalan bagus di 2024 ini. Kemudian Ethereum ada resistance penting di $2.400 dan kemudian ada supportnya di $2.197 dan $2.033.
Seperti yang dijelaskan tadi teman-teman, kalau misalnya di 2197 dolar ini bisa bertahan dan tidak turun terus, atau tidak turun dari 2033 dolar, kemungkinan besar potensinya dia akan recover lagi, bahkan mungkin akan melewati level resistance-nya di 2400 dolar. Dan untuk di Solana juga, kalau misalnya Solana bisa mempertahankan support di 94 dolar dan 76 dolar, kemungkinan besar akan pulih juga dan akan recover dan akan naik terus sampai nanti mungkin dia bisa ke level resistennya yaitu di 101 dolar. Dan tentu saja teman-teman, semua ini tidak terlepas dari dominasi Bitcoin ya. Sekali lagi saya remind ke teman-teman, kita tahu bersama event halving Bitcoin ini akan terjadi di bulan April nanti. Jadi buat teman-teman siap-siap ya, karena bulan April nanti pasti dengan adanya dominasi Bitcoin ini, saya yakin banget pertumbuhan altcoin ini bakalan bagus juga. Dan juga ditambah dengan berita di awal tahun kemarin yang cukup viral ya, karena SEC sudah menyetujui ETF Bitcoin. Saya rasa ini bakalan menjadi peluang yang bagus untuk altcoin ya di tahun ini. Dan seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, untuk season di 2024 ini memang waktunya untuk altcoin sepertinya. Jadi buat teman-teman semua tidak ada salahnya untuk melihat sejenak atau melirik lah ke arah altcoin. Ya harapan kita semua sama ya, mudah-mudahan tahun ini 2024 juga walaupun dari manapun kita bisa tetap cuan ya. Mungkin segitu aja pembahasannya dari saya di video kali ini. Buat teman-teman semua terima kasih banyak buat yang sudah nonton atau yang sudah simak videonya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, kalau mau investasi di dunia kripto harus pakai uang dingin, pakai uang yang santai, dan kemudian bijaklah dalam berinvestasi karena risiko di dunia cryptocurrency ini cukup tinggi atau bahkan sangat-sangat tinggi. Jadi teman-teman jangan sampai terjerumus, jangan sampai masuk ke dalam jurang. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk like yang banyak. Thank you.